Jadi dari hikmah pertama ini kita harus menyadari bahwa amal kita, perbuatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita, ketaatan kita di dunia ini tidak akan sekali-kali bisa memasukkan kita ke dalam surga. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali kedua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang rencananya insyaallah kita akan adakan secara rutin, yaitu kajian kitab Al-Hikam ya. Al-Hikam ini judulnya, hikam itu bentuk jamak dari hikmah. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan kajian ini kali kedua ya insyaallah. Barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak sempat menyimak kajian pertama itu bisa melihat di channel YouTube kami atau channel YouTube BWM ya. Bukan punya saya. Channel YouTube BWM. Ya barangkali nanti ada ininya nanti ya di alamat YouTube-nya insyaallah. Jadi di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengantar ya, pengantar ilmu. Jadi apa itu Al-Hikam, siapa pengarangnya, kemudian apa yang dibahas ya. Jadi pengarang kitab Al-Hikam adalah Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang orang Mesir, As-Sakandari, orang Alexandria.
orang Iskandaria. Ya, beliau murid dari Syekh Abu Hasan As-Sazili. Ya. Jadi hikmah itu bukan hadis, ya, tapi hikmah adalah seperti perkataan mutiara gitu, yang dengannya kita bisa memahami, mengambil ibrah, pelajaran, mengambil panduan dari hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Ya, hikmah disampaikan itu berdasarkan rasa, ya, olah hati yang sudah dilakukan, amal yang sudah dikerjakan, maka muncullah hikmah itu, keluar dari pemahaman yang terdalam, sehingga muncullah hikmah-hikmah itu. Jadi kalau kita mempelajari hikmah, ya berbeda dengan hadis, ya, hadis Nabi, ataupun berbeda dengan kita mengkaji Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran dan hadis, kedua-duanya adalah wahyu. Bedanya kalau Al-Quran adalah wahyu yang dibacakan, ya, wahyun yutla atau matlu, wahyu yang dibacakan, itu adalah Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan wahyu yang tidak dibaca, yang tidak dibacakan, ataupun ghair matlu, ataupun la yutla, tidak dibacakan, maka itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu saja ada cara, metode atau metodologi yang berbeda ketika kita mencoba mempelajari Quran dengan mempelajari hadis. Gitu. Kalau Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran huruf per hurufnya, ayat per ayatnya, kata-katanya, kalimatnya, susunannya, tertib suratnya, tertib kalimatnya, itu semua adalah satu mukjizat. Jadi tidak ada yang lepas gitu ya dari mukjizat Allah Ta'ala. Jadi hurufnya begitu, tidak pernah berubah dari awal diturunkannya sampai nanti yaumul qiyamah. Tetapi kalau kita mempelajari hadis, jelas berbeda. Hadis itu adalah wahyu yang tidak dibacakan oleh malaikat, tapi itu juga adalah wahyu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kecuali dia berbicara berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Artinya hadis juga merupakan suatu wahyu. Cuma bedanya lafaz hadis itu bukanlah wahyu, bukanlah mukjizat seperti mana Al-Quran. Jadi terkadang kalau kita membaca satu hadis, teksnya ataupun lafadznya ada banyak perbedaan, tapi maknanya merujuk pada satu makna yang sama. Gitu. Ya, ini tidak ada masalah. Ya. Jadi boleh jadi satu hadis, ya, misalkan tentang rukun Islam, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, kemudian wa hajjil bait, ya, wa shaumi Ramadan. Ini salah satu contoh hadis. Ketika Rasulullah mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, penyaksian pada Allah Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji. Dalam hadis ini wahajjil bait, disebut haji terlebih dahulu, dan terakhir disebut dengan wasaumi Ramadan, saum Ramadan. Ya. Maka kalau kita cari hadis-hadis yang lain yang semakna tentang rukun Islam,
ternyata ada perbedaan. Ada yang menyebut saum dulu, terlebih dahulu ya, saum Ramadan, baru setelah itu haji. Tapi maknanya sama, bahwa itu 5 perkara. Nah, ini adalah tentang lafaz hadis. Ya, lafaz hadis bisa berbeda, tapi maknanya sama. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kita mengkaji, setiap hurufnya kita perhatikan, susunannya kita perhatikan, kata-katanya juga kita perhatikan. Nah, yang sekarang kita mengkaji tentang hikmah, kalam hikmah, perkataan seorang ulama, ya, perkataan seorang yang saleh, ya, yang dia menyatakan ini dan itu sebagai panduan bagi seorang muslim, ya, yang mencoba menempuh jalan yang sama seperti yang sudah dilalui oleh sang penyampai hikmah itu sendiri. Kita tahu bahwa ada satu sosok tokoh yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, Luqmanul Hakim. Barangkali yang jadi perdebatan adalah apakah seorang Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi ataukah bukan? Ya, Luqmanul Hakim, kita sering mendengar kisahnya kan? Apakah Luqmanul Hakim ini seorang nabi ataukah bukan? Padahal kita kan diminta percaya kepada 25 nabi. Ada Nabi Luqmanul Hakim? Nggak ada, ya. Tapi diabadikan dalam Al-Quran. Dan hikmah-hikmahnya disebut dalam Al-Quran. Artinya Allah menunjuk seorang sosok yang mulia yang disebut dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang kebetulan, ya, itu adalah kehendak Allah. Maka hikmah-hikmah Luqmanul Hakim itu ada dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, bahwa sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Inilah satu hikmah yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ya, Al-Hakim itu sendiri adalah gelar, karena Luqman sering menyampaikan perkataan yang begitu luar biasa, bisa menjadi panduan, bisa menjadi pelajaran. Ya, itulah hikmah. Gitu. Jadi hakim sendiri adalah orangnya. Hakim adalah gelar bagi seseorang yang biasa melantunkan hikmah-hikmah. Maka Luqman gelarnya adalah Luqmanul Hakim. Ya, jadi kalau menulisnya itu ha kaf ya mim. Hakim, bukan hakim. Beda ya dalam bahasa Arab. Bukan ha alif kaf mim. Kalau ha alif kaf mim itu artinya hakim, hakim pengadilan, qadhi, yang memutuskan perkara itu hakim, bukan hakim. Ya. Jadi kita tahu dalam bahasa Arab ini panjang pendek berpengaruh. Ya, bagi siapapun yang belajar bahasa Arab tahu, kalau panjangnya berbeda bisa merubah arti. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, hakim dengan hakim. Ya, kalau hakim artinya hakim yang memutuskan perkara, qadhi dalam bahasa Arab. Kata yang lain adalah qadhi. Tapi kalau hakim, dia adalah orang yang biasa menyampaikan hikmah-hikmah. Di Luqmanul Hakim. Gitu. Jadi banyak ya, kalau kita ambil contoh dalam bahasa Arab, banyak yang harus kita perhatikan dari segi bunyi, makharijul huruf. Salah sebut huruf berubah arti. Ya, salah penyebutan panjang dan pendek berubah arti. Ada tasydid atau tidak bisa berubah arti. Ya. Itu diantara keunikan bahasa Arab. Gitu. Ya. Ya. Kalau ditulis khatib al-jumu'ah artinya beda dengan khatibul jum'ah. Kalau dalam bahasa Arab. Ya, ya nasib baik karena dituliskan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak ada orang yang mempersalahkan. Tapi kalau kita tulis dalam bahasa Arab, kita harus pilih mana yang benar, khatib ataukah khatib. Begitu, ya. Karena kalau khatib
itu artinya lelaki yang meminang. Ya, jadi bapak khotib, wah ini meminang terus nih, tiap Jumat. Tapi kalau khotib, ya, orang yang berkhutbah, berceramah di atas mimbar. Kata dasarnya sama, khotobah, tapi makna yang lebih dalamnya berbeda. Kalau khotib, orang yang berbicara tentang pernikahan. Kalau khotib, orang yang berbicara tentang urusan agama. Yang satu peminang, yang satu orang yang menyampaikan urusan agama. Jadi jelas berbeda. Ya, itulah diantara keunikan bahasa Arab. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Cuma bukan waktunya ya kita bahas tentang itu. Jadi insyaallah kita akan mencoba mengkaji hikmah. Jadi hikam itu bentuk jamak dari kata hikmah. Ya. Kita akan mencoba mengkaji hikmah-hikmah yang ini disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Kitab yang boleh dikatakan tipis sebetulnya ataupun kecil, ya, bukan kitab tebal, bukan kitab besar, tapi begitu fenomenal, luar biasa, dan syarahnya banyak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua ingin mencoba juga membaca sendiri gitu ya, memperdalami, itu sudah banyak terjemahannya sekarang. Ya, bisa didapatkan. Ya. Cari terjemahannya, apa sih maksudnya, gitu. Ya, karena ini harus dipahami, dicerna begitu. Dan alhamdulillah kita sudah di pertemuan pertama saya coba menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu supaya kita tahu ya kita itu sedang belajar apa, mau dibawa kemana, arahnya kemana, gitu ya. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya tidak akan menggunakan istilah tasawuf, ya, tapi saya akan menggunakan kata atau istilah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Ya. Kenapa? Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam suatu hadis Nabi SAW yang begitu panjang, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya, yang ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa, tidak seperti biasanya, unik. Ya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW di tengah kerumunan Rasulullah dengan para sahabat. Yang biasa Rasulullah mengajarkan ilmu dengan para sahabat, menerobos langsung. Malaikat Jibril datang dengan wujud manusia, berpakaian serba putih dan rambutnya tersisir dengan rapi hitam, seolah-olah bukan orang jauh tapi orang dekat. Ya, ini hadisnya hadis yang panjang riwayat Bukhari Muslim. Gitu. Datang pada kerumunan Rasulullah SAW, langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW, lutut bertemu lutut, ya, duduknya seperti duduk ketika tahiyat, bukan duduk sila. Lutut ketemu lutut dan dipeganglah kedua paha Rasulullah SAW, paha kanan dan paha kirinya dipegang. Kemudian bertanya, artinya begitu rapat, ya, tidak jauh, begitu rapat, dipegang pahanya, lutut ketemu lutut, ya, artinya bertanya itu langsung bertatap muka. Dan diantara pertanyaannya, ya, ada beberapa pertanyaan. Diantara pertanyaannya adalah mahwal iman, mahwal Islam, yang ketiga adalah mahwal ihsan. Apa itu iman? Maka dijawablah dengan rukun iman. Apa itu Islam? Maka dijawablah dengan rukun Islam. Nah, yang jadi objek perhatian kita atau bahasan kita adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah melihat engkau. Itu adalah al-ihsan. Jadi kita sedang belajar menaiki tahap selanjutnya sebenarnya dalam keimanan, dalam keislaman ataupun dalam keberagamaan, yaitu tahapan al-ihsan. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak melihat, yakin betul bahwa Allah melihat kita semua.
Ini adalah al-ihsan. Kalau kita tanya apakah kita mampu melihat Allah di dunia, pasti jawabannya tidak. Tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah terjadi seorang manusia, seorang hamba yang soleh sekalipun akan bisa melihat Allah di dunia. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang berusaha ingin bertemu dengan Allah. Kata Allah, lantarani, kamu tidak akan pernah mampu melihat aku di dunia. Ya, ini sebagai dalil bahwa siapapun manusianya, sehebat apapun manusianya, tidak akan pernah bisa dan mampu melihat Allah di dunia ini. Tapi bagaimana dengan al-ihsan? Ihsan mengatakan beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi ada satu tahapan bagi seorang mukmin, ya, untuk melangkah ke langkah yang lebih tinggi selain al-iman, selain al-islam. Iman kaitannya dengan perkara-perkara amal qalb, ya, iman kepada Allah, ya, kan bukan amal perbuatan anggota badan kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, kitabullah, ya, hari akhir, Rasulullah. Ini semua berkaitan keimanan, keyakinan dalam hati. Islam berkaitan dengan amal tubuh, jawarih, anggota tubuh. Syahadatnya kan diucapkan. Kemudian salat dilakukan, ada gerakannya. Zakat, ada harta yang dikeluarkan. Haji, ada amalan fisik. Saum juga begitu. Jadi Islam berkaitan juga dengan amal perbuatan anggota badan. Tahapan yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan adalah satu tahapan yang ini menggabungkan semua. Tahapan tertinggi dari keberagamaan seseorang. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah, kan gitu. Kalaupun tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Ya, ini adalah satu tahapan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Ya. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa seorang mukmin dia memiliki 4 mata. Bukan hanya 2 mata, 4 mata. 2 mata yang ada di kepalanya dan 2 mata yang ada di dadanya, di hatinya. Inilah panduan Al-Quran. Bahwa Al-Quran menyebutkan ada mata lain selain 2 mata yang ada di kepala. Ya, bahkan Imam Mujahid mengatakan likulli insanin arba'ayun. Setiap manusia itu memiliki 4 mata. 2 mata untuk yang ada di kepalanya untuk urusan dunia, 2 mata yang ada di dadanya untuk urusan akhiratnya. Begitu. Jadi ketika seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari, dia harusnya sejatinya bukan hanya melihat dengan mata yang ada di kepalanya, tapi juga dengan mata yang ada di hatinya. Seperti contoh sederhana barangkali, kalau kita disuguhi makanan, ya, misalkan daging sapi, misalkan daging sapi, apakah daging sapi itu halal atau haram? Halal, ya, halal. Tapi daging sapinya tidak disembelih. Halal atau haram? Kita tahu daging sapi itu halal, tapi yang menyuguhkannya adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menyembelih. Kita akan makan atau tidak? Ya, terlihat atau tidak penyembelihan itu? Ya, inilah inti dari al-ihsan. Kita melihat apa yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Yang bergerak adalah sensitivitas hatinya. Yang melihat adalah hati yang ada di dalam dadanya. Ketika disuguhi makanan, ini daging sapi, ada label halalnya misalkan, tapi nggak tahu label halal dari mana. Ditulis, ada tulisannya halal. Tapi kita tahu bahwa sapi ini milik seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menyembelih sapi. Disuguhkan kepada kita, apakah kita akan makan atau tidak?
Ya, kalau kita lihat nutrisinya, oh sapi ini luar biasa proteinnya tinggi, bisa memberikan manfaat untuk badan. Tapi ketika bicara halal ataukah haram, mentok di haram, apakah kita akan makan? Ya, mata hatinya lah yang melihat. Ini haram. Walaupun nutrisi proteinnya begitu baik, saya tidak akan makan. Ini contoh bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak terlihat. Maka itu adalah ini adalah diantara substansi bagaimana cara kita menggunakan mata hati untuk melihat. Yang kan Al-Quran memandu kita seorang mukmin untuk selalu melihat dengan 4 mata. Ya, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berpersiar di muka bumi ini, kemudian mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka bisa memahami, kemudian mereka memiliki azan, telinga-telinga yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar walaupun tidak melihat tapi mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya yang buta itu bukanlah buta yang ada di mata kepalanya, walakin ta'mal al-qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah buta penglihatannya, buta mata hati yang ada di dadanya. Ya, jadi Al-Quran menggambarkan seorang mukmin dia harus bisa melihat sesuatu di balik apa yang terlihat. Nah, posisi ini, kondisi seperti ini adalah kondisi orang-orang yang matang cara berpikirnya. Bukan anak-anak, kanak-kanak, ya, usia-usia biasa yang dia bisa memahami apa yang terlihat saja. Gitu. Nah, ini adalah pengantarnya. Supaya kita paham ya, bahwa kita sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya, karena keyakinan pondasi agama kita juga begitu. Agama kita adalah didasari atas keyakinan, kepercayaan terhadap perkara yang tidak terlihat oleh mata, yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua didasari oleh keimanan, percaya, meyakini ada perkara yang gaib yang tidak terlihat oleh mata. Ayat-ayat Makkiyah yang pertama turun, ayat-ayat pendek berulang-ulang dan hampir semua berbicara tentang surga dan neraka. Maka pertanyaannya, apakah surga dan neraka sudah kita lihat ataukah belum? Belum pernah kita melihat surga dan neraka. Tapi apakah kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada? Bagaimana kita yakin? Sementara kita tidak pernah melihatnya. Maka orang-orang yang memiliki penglihatan, keimanan dalam hatinya, dialah yang bisa memahami bahwa surga dan neraka itu ada. Gitu ya. Jadi inilah, saya ulang karena saya melihat ada, mohon maaf, orang-orang yang baru hadir begitu ya, supaya tidak disalahpahami dan tahu kita mau mengkaji apa ini, ya, outputnya apa, hasilnya nanti apa, begitu. Ya. Jadi inilah yang akan kita coba pelajari. Kita ingin belajar bersama. Bukan saya berarti orang yang paling tahu, ya, orang yang paling jeli melihat, ya, orang yang paling suci, tidak ya. Tidak ada niatan seperti itu. Yang jelas kita ingin sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya bahwa orang-orang yang hadir kali ini, ya, saya berkeyakinan tidak ada yang kebetulan. Allah hadirkan, Allah pertemukan kita, Allah izinkan kita bersama. Jangankan untuk melakukan amal yang besar, amal soleh yang kecil sekalipun, kalau Allah tidak izinkan tidak akan menjadi bagian dari amal soleh kita. Nah, insya Allah nanti kita bahas di Al-Hikam itu, ada bahasan. Kita akan masuk ke hikmah yang pertama, ya. Jadi nanti kita mencoba mempelajari hikmah pertama, apa bunyinya, kemudian apa maksudnya, ya, apa terjemahnya, kemudian kita kalau boleh
bisa dihafal itu jauh lebih baik. Ya, karena ada di luar sana itu yang menghafal kitab Al-Hikam itu orang-orang yang mantan-mantan lah, ya, yang tatonya tuh dari sekujur tubuh itu penuh dengan tato. Ya, dulu begitu, tapi qadarullah ya, Allah memberi hidayah kepada mereka, mereka mau dan dihafal, dibaca Arabnya, terjemahnya, oh itu masya Allah. Ya, jadi orang-orang yang dulu ya, dalam kegelapan Allah buka pintu sehingga mereka mendapatkan cahaya Allah. Hatinya yang dulu keras, ya, seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, Allah beri hidayah, maka hati-hatinya menjadi sangat lembut. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencoba belajar al-ihsan, maka kita berharap hati-hati kita yang keras ini juga bisa menjadi lembut. Ya. Mudah-mudahan kesombongan-kesombongan ini yang ada pada diri kita ini juga kita bisa taklukkan. Syahwat-syahwat kita bisa kita taklukkan. Gitu. Nah, hikmah yang pertama kemarin juga sudah saya sentuh sebentar ya, sedikit, walaupun belum secara detail. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu, sudah ada ini ya. Ini tidak perlu ditulis lagi, bisa dibawa pulang ke rumah. Ya, walaupun ini hanya kutipan saja sebetulnya. Ya, kutipan saja. Jadi hikmah yang pertama, ya, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zulal. Nah, bunyinya itu. Hikmah yang pertama adalah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi az-zulal. Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan kepada amal perbuatan, ya, i'timad itu mengandalkan, bersandar kepada amal perbuatan, amal solehnya, amal baiknya, ya. Nuqsanur raja inda wujudi zulal, berkurangnya ar-raja. Ar-raja adalah pengharapan kepada Allah, berharap kepada Allah, berharap akan rahmat Allah, akan ampunan Allah, inda wujudi zulal, ketika, nah ini terjemahnya di sisi alam yang fana, bukan itu ya maksudnya, inda wujudi az-zulal, ya lebih ke dalam ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan dosa, ya, zulal ya, kegoncangan sebetulnya. Jadi terjemahnya terjemah maknawi saja, tidak perlu lafzi. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah amal seorang hamba ketika hidup di dunia, baik amal salehnya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, ini bisa menyebabkannya ke dalam surga? Itu pertanyaannya. Apakah bisa amalan seorang hamba itu yang menentukan dia masuk surga ataukah tidak? Gitu ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Lan yudkhila, ya Rasulullah SAW ya, hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Rasulullah SAW mengatakan, amal seseorang tidak akan menyebabkannya atau memasukkannya ke dalam surga. Amal seseorang tidak akan memasukkannya, seorang manapun ya, ke dalam surga. Qalu, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau juga demikian? Engkau tidak akan masuk dikarenakan amal ibadahmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala wala ana, saya pun demikian. Saya tidak bisa masuk dikarenakan amal ibadah yang saya lakukan.
illa an yataghammadani Allahu birahmatih, melainkan Allah mengkaruniakan kepadaku akan rahmatnya. Itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa amal seseorang itu tidak akan memasukkannya, bukan karena amalnya. Orang masuk surga ataukah tidak, atau orang bisa masuk surga, itu bukan sebab amal yang dia lakukan di dunia. Bukan karena itu. Amal yang dilakukan berpuluh-puluh tahun misalkan, amal ibadah, amal soleh yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun, itu sama sekali tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kau? Wala ana, saya pun sama, aku pun sama. Artinya Rasulullah SAW sebagai sosok manusia terbaik, ibadahnya adalah ibadah yang paling baik. Rasulullah mengatakan wala ana, saya pun demikian. Saya tidak akan masuk surga dikarenakan amal saya di dunia, amal soleh saya seberapa banyak, seberapa besar, tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan illa an yataghammadani Allahu birahmatih, tetapi Allah mengkaruniakan kepada aku rahmatnya. Ya. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya. Apa itu rahmat? Rahmat sudah familiar ya di telinga kita, bahkan sudah dijadikan nama seseorang, Bapak Rahmat ya. Sudah jadi biasa terdengar. Tapi apa itu makna dari rahmat itu sendiri? Rahmat itu kalau kita rujuk, tentu kalau kita ingin mengkaji kan ya, kalau agama kita mau tidak mau, kita harus melihat yang pertama definisi rahmat itu secara bahasanya seperti apa. Ya, bahasa Arab tentu saja ya. Rahmat itu dari bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Sunda. Ya, ada rahmat, ada rahmat. Penulisannya tadi dalam bahasa Arab sama itu. Jadi apa itu rahmat? Ya, rahmat itu adalah Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya, mengatakan rahmat adalah kasih sayang ataupun kelembutan. Yang pertama ada kelembutan, kehalusan, kasih sayang, belas kasihan, dan perbuatan baik. Itu arti dari rahmat. Jadi apa itu rahmat? Dari dulu saya sudah kenal rahmat, Bapak Rahmat, Ujang Rahmat, Deden Rahmat misalnya. Tapi mana rahmat itu sendiri apa? Yaitu tadi kehalusan, kelembutan, kasih sayang, belas kasihan. Kasih sayang dan belas kasihan beda ya. Belas kasihan karunia itu. Kasih sayang, belas kasihan. Satu lagi adalah perbuatan baik. Itu makna dari rahmat. Maka ketika kita katakan rahmat Allah, maka artinya adalah kelembutan, kehalusan, kasih sayang, belas kasihan, perbuatan baik Allah. Itu makna dari rahmat. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan illa an yataghammadani Allah birahmatih, ya, kecuali Allah mengkaruniakan kepadaku rahmatnya, artinya Allah memberikan kelembutannya, kehalusannya, kasih sayangnya, belas kasihannya, dan perbuatan baik Allah, sehingga sekelas Nabi itu bisa masuk ke surga. Jadi dari hikmah pertama ini kita harus menyadari bahwa amal kita, perbuatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita, ketaatan kita di dunia ini tidak akan sekali-kali bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kalau tidak disadari, ini akan menjadi kesombongan. Saya kan sudah beramal soleh, saya kan sudah berbuat baik kemana-mana. Harta saya yang saya punya sudah saya habiskan untuk jalan Allah. Kemudian nanti berdiri di hadapan Allah, ya Allah, berikan saya surga, karena semua perintahmu sudah saya jalankan, ketaatanmu sudah saya jalankan. Apakah hamba seperti ini hamba yang beradab di hadapan Allah?
Dia mengandalkan amalnya di dunia. Jadi sebenarnya surga itu memang ada harganya. Tapi jangan dipahami harga surga itu seperti kontrak bisnis, hamba dengan hamba. Ya, ada amal, ada surga. Tidak ada amal, tidak ada surga. Bukan seperti itu. Ketika Allah masukkan seorang hamba ke dalam surga, maka itu adalah murni. Sekali lagi ya, itu adalah murni keputusan sepihak Allah. Allah yang berhak saja. Bukan karena ada amal ada surga, tidak ada amal tidak ada surga. Itu murni keputusan sepihak Allah. Allah yang tentukan kamu masuk surga ataukah tidak. Karena jika seorang hamba, ya, misalkan Allah mengizinkan, oke, kalau mau hitung-hitungan amal kamu di dunia, oke, kita hitung. Dihitung dengan ataupun dibandingkan dengan karunia yang Allah berikan. Apakah hamba itu mampu membayar karunia yang Allah berikan di dunia ini? Satu nikmat saja Allah berikan. Apakah bisa ditebus dengan amal ibadah yang kita lakukan di dunia? Nikmat mata, nikmat hidup, nikmat bisa bernapas, bisa makan dengan enak, bisa minum dengan enak, bisa tidur dengan uang. Satu nikmat saja kalau dihitung, amal ibadah kita tidak mampu membayar. Artinya mudah-mudahan kita sadar bahwa amal kita di dunia ini, ibadah kita di dunia ini, saya sudah capek beribadah di dunia, habis-habisan di dunia. Ketika hamba ini dia mengharapkan surga Allah dengan mengandalkan amal yang dilakukan di dunia, maka yakinlah amalnya tidak ada apa-apanya. Ini harus sadari. Dia merasa saya sudah begini begitu, melakukan ini ketaatan begitu. Dia tidak sadar apa yang dilakukannya tidak ada seujung jari pun, tidak terlihat sekali bisa membayar surga. Jadi surga itu ada harganya benar, tapi bukanlah seperti kontrak bisnis. Ada amal, ada surga. Tidak ada amal, tidak ada surga. Ada barang, ada uang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Tapi itu adalah murni dari keputusan Allah Ta'ala, murni keputusan sepihak. Karena kalau kita lihat, kalau kita renungkan, ada hal-hal yang Allah takdirkan kita dan kita tidak bisa memilih. Kita lahir di zaman ini, bisa kita memilih protes, ya Allah, saya ingin hidup itu di zaman Rasulullah supaya bisa ketemu Rasulullah. Bisa kita protes kepada Allah begitu. Ketika Allah takdirkan kita hidup di zaman ini, kita mencaci keadaan. Oh, kalau zaman ini mah banyak kebobrokannya, banyak maksiatnya, banyak khamar, banyak zina, banyak ini, banyak riba, banyak wah. Kita hukumi semua, kita caci semua keadaan di sekitar kita. Seolah-olah kita tidak menerima takdir yang Allah tentukan untuk kita. Itu juga bagian dari keimanan terhadap takdir. Kita harus melihat diri, mengaca diri. Allah takdirkan kita lahir di rahim ibu kita. Bisa kita protes pada Allah, ya Allah, kenapa engkau lahirkan aku di rahim ibuku? Ibuku adalah seorang yang begini, begitu, mencela semua. Jadi adalah bentuk tidak ridha dengan takdir. Kenapa engkau tidak lahirkan aku di wanita yang derajatnya tinggi, kekayaannya banyak? Siapa Anda? Siapa kita? Apakah kita mampu berbuat seperti itu? Inilah bagian dari keimanan terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang terlihat baik ataupun terlihat buruk oleh mata kita, terlihat baik ataupun buruk oleh mata kita. Jadi ada posisi-posisi yang ini merupakan bagian takdir yang kita tidak bisa memilih. Ya, nanti di hikmah berikutnya, ya, di hikmah kedua. Lalu apa yang harus kita lakukan nanti?
Jadi semua amal yang kita lakukan di dunia ini sama sekali tidak akan membalas, tidak akan bisa membayar surga Allah ketika Allah berikan kepada hamba. Fa in yusibna fa bimahdil fadl wa in yu'adzib fa bimahdil adl. Lalu bagaimana dengan orang yang dihukum, disiksa oleh Allah? Maka ketahuilah bahwa ketika Allah memberikan suatu balasan pahala kepada seorang hamba atas amal yang diperbuatnya, itu adalah murni. Ya, sekali lagi, murni adalah kemurahan Allah. Jika ada hamba yang disiksa oleh Allah Ta'ala, waliyadzubillah, maka itu adalah murni karena keadilan Allah. Allah berbuat adil. Jika Allah memberi pahala, maka itu murni atas kemurahan Allah. Kenapa menjadi murni? Seolah-olah tidak ada amal kita. Seorang mukmin, seorang muslim, dia harus menyadari bahwa amal perbuatannya itu juga tidak terlepas dari kontrol Allah. Ketika orang diberi hidayah oleh Allah untuk bisa masuk ke masjid, datang ke majelis taklim, mengilmui diri, maka yakin itu ada peranan Allah. Allah berikan, buka jalannya. Karena kalau Allah tidak izinkan, sampai kapanpun ya, dia tidak akan bisa melakukannya. Jadi kita mengenal dua istilah ya. Yang pertama adalah taksir, taksirun ya, taksirun, ta qaf sin ya ra, taksirun. Yang kedua taufikun, taufik ya, taufik, ta waw fa ya qaf, taufik, fa ya qaf, taufik. Ini juga menjadi sering terdengar oleh kita ya, taufik. Apa arti taufik? Bapak Taufik, Ujang Taufik, Deden Taufik, sering kita dengar. Apa itu taufik? Ya. Taufik adalah ketika Allah menyetujui, ketika Allah mengizinkan. Ini merupakan taufik dari Allah. Ketika Allah menyetujui, mengizinkan amal seseorang itu dilakukan oleh hamba itu. Ketika kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan sempurna, tepat waktu, di masjid, maka seorang muslim harus sadar, ini bukan hanya atas usahanya sendiri, bukan murni atas usaha hamba itu sendiri. Dia harus sadar bahwa ini juga merupakan taufik dari Allah. Allah berikan taufik, berikan izin, persetujuannya supaya dia bisa bangun, datang ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu. Itulah taufik dari Allah. Harus sadar, bukan hanya murni atas dirinya sendiri. Karena kalau Allah tidak berikan taufik, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Maka seorang hamba ketika dia bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan dengan baik, menjauhi larangannya, maka dia harus sadar ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Karena kalau Allah tidak beri taufik, tidak akan pernah terjadi. Ada peranan Allah di situ. Kita melihat Allah itu ada, terlihat. Itulah ihsan. Beribadah seolah-olah melihat Allah. Allah tidak akan pernah terlihat oleh mata kita, tapi oleh mata hati kita, keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Baru bisa dipahami. Dan ketika seorang hamba dia belum mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna, melaksanakan ketaatan dengan sempurna, melaksanakan amal soleh ini dan itu, belum mampu, masih terbatas, masih banyak lalainya, maka disinilah timbul, dia sadar, dia berharap kepada Allah akan rahmat Allah. Di Ar-Rahman
itu dihadirkan, kita memohon kepada Allah, ar-raja, pengharapan. Ketika kita belum mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna, melaksanakan ketaatan dengan sempurna, masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak lalainya, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku. Ini maksud dari hikmah yang pertama. Maka orang-orang yang tidak mampu melihat ini, mereka akan menyandarkan amal saja. Ketika mampu melaksanakan dengan sempurna amal itu, ibadah itu dengan sempurna. Tetapi ketika dia tidak sempurna, bahkan terjerumus dalam dosa, ya, maka tidak ada pengharapan yang dia lantunkan kepada Allah. Maka ini termasuk hikmah yang pertama, nuqsanur roja inda wujudi zulal. Karena manusia mau tidak mau, manusia itu makhluk yang lemah, ya. Ketika imannya yazid, naik, semua bisa dilakukan. Tapi ketika futur, turun, maka semua tidak dilakukan, semuanya jatuh. Maka seorang hamba dia harus menghadirkan rahmat Allah, yakin, tahu, ya Allah, berilah aku rahmat. Karena aku bisa beramal juga itu adalah taufik dari Allah, ya. Jika aku sedang jatuh, maka aku memohon rahmat-Mu. Karena aku yakin dengan amalku saja ini, walaupun aku sempurna melaksanakannya, tidak akan bisa membayar surga yang Allah akan berikan. Jadi seimbang, ya, seimbang. Tidak putus pengharapan, tapi tidak juga lalai, ya. Tidak putus pengharapan, tapi tidak juga sombong akan pencapaian amal yang sudah dilakukan. Kita tahu bahwa seorang muslim itu hidup di antara dua pengharapan, al-khauf war raja, ya, rasa takut dan pengharapan, al-khauf war raja. Seorang muslim, seorang mukmin, ya, rasa takut kepada Allah itu akan menyebabkan dia berusaha untuk semaksimal mungkin dalam ketaatan. Ar-raja, pengharapan, itu akan menyebabkan dia terus optimis ketika dalam kesesatan. Gitu. Jadi dua, al-khauf wa ar-raja. Al-mu'min ya'isu baina al-khauf war raja. Seorang mukmin itu hidup di antara al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, rasa penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Harus seimbang, ya. Jadi kita sadar bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini sama sekali tidak akan bisa menyebabkan orang masuk surga. Yang menyebabkan orang masuk surga adalah murni keputusan sepihak Allah ketika Allah memberikan rahmat dan ampunannya, rahmat dan maghfirahnya. Itu saja. Rasulullah SAW mengatakan, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Amal kalian tidak akan menyebabkan kalian masuk surga. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan lan yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Salah seorang kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya, tidak. Ya, ini kehebatan, ya, diksi yang dipilih Rasulullah SAW ketika menyampaikan. Karena konsekuensinya berbeda. Ya, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ada yang dengan amalnya Allah ridha jadi masuk surga. Tapi bahasa Rasulullah SAW adalah amalnya tidak akan sama sekali, amalnya tidak akan sama sekali tidak akan menyebabkannya masuk surga. Itu diksi yang Rasulullah sampaikan. Begitu detail. Lalu bagaimana dengan surah An-Nahl ayat 23? Bahwa surah An-Nahl berbicara tentang amal.
Ya, Allah Ta'ala mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu al-jannata, masuklah kalian semua al-jannata, ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, amal. Apakah bertentangan ataukah tidak? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, masuklah kalian ke dalam surga dikarenakan amal yang kalian lakukan. Jika kalau kita teliti kembali, analisis kembali, ya, ternyata di situ ada ba, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ba di sini ya tidak hanya amal saja, tapi berkaitan dengan Allah. Ya, ada taufik dari Allah. Jadi peranan Allah itu ada. Ketika Allah izinkan seorang hamba untuk beramal saleh, beribadah dalam ketaatan, maka cara inilah di antara cara Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya, surga neraka itu tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya berharap memaksimalkan amal yang kita tahu amal ini tidak bisa membayar surga. Jadi ketika Allah beri taufik untuk beramal, beribadah, berada dalam ketaatan, itulah di antara cara Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Kita ingin mendapatkan hidayah. Ya Allah, berilah saya hidayah, kami hidayah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Kalau hamba itu tidak pernah diilhamkan untuk beristighfar, tidak diilhamkan oleh Allah untuk bertaubat, bagaimana cara Allah untuk memberikan hidayah? Dia ada peranan Allah di situ. Ya. Ketika Allah ingin memberikan hidayah, maka Allah akan ilhamkan hamba itu pertama untuk beristighfar, pertama untuk bertaubat, kemudian bertaubat, istighfar, taubat. Maka ini adalah cara bagaimana Allah memberinya hidayah. Kita lihat kan peranan Allah itu ada. Kita harus memohon hidayah itu. Bagaimana? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa yahdi ilaihi mayyunib, dan Allah akan memberi hidayah ya bagi orang yang ilaihi mayyunib, kembali kepadanya, orang yang bertaubat kepadanya. Walaupun nanti ada di hikmah berikutnya ya, ketika Allah memberi hidayah ya, itu ada yang hamba mendekat kepada Allah, tapi juga ada yang Allah mendekat kepada hamba. Ijtiba namanya. Insyaallah di hikmah berikutnya. Ya. Jadi kalau mendapatkan hidayah itu adalah suatu urusan yang umum. Ya. Orang yang mendapat hidayah ya lalui jalannya. Tapi kalau ijtiba itu Allah yang ingin mendekat langsung kepada hamba. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memberikan ijtiba. Ijtiba itu kata lain dari hidayah bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi yakinlah ketika ada satu keinginan dalam hati ya, tapi tidak juga tercapai, maka kita boleh tanya dalam diri kita, sudahkah Allah mengilhamkan doa kepada kita? Ya, sudahkah Allah mengilhamkan doa kepada kita? Ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka jawabannya kapan ya? Apakah masih lama atau sebentar lagi? Sudah dekat atau masih jauh? Ya jawabannya, sudahkah Allah mengilhamkan doa kepada kita? Karena itu adalah cara bagaimana Allah mengabulkan keinginannya. Kan gitu. Ya. Yang harus kita pahami, ada hal-hal yang Allah tentukan ya, dan jaminan Allah
Jaminan Allah ini diminta, tidak diminta pasti Allah akan beri. Tapi ada yang juga tidak dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin oleh Allah? Rezeki. Rezeki Allah jamin. Diminta ataupun tidak diminta pasti Allah akan beri. Selagi hamba itu hidup, manusia itu hidup, pasti Allah akan beri. Diminta ataupun tidak diminta. Tetapi apakah rahmat dan ampunan Allah, maghfirah Allah, ini Allah jamin? Allah tidak jamin. Maka ini harus diminta. Kita harus minta. Sudahkah kita meminta rahmat Allah? Sudahkah kita meminta maghfirah Allah? Kalau kita sudah meminta ini adalah satu cara bagaimana Allah mengabulkan permohonan hamba itu. Ya, jadi yang harus kita sadari bahwa semua ada peranan Allahnya. Bahwa saya juga tidak bisa berbicara begini kalau Allah tidak izinkan. Saya tidak bisa duduk di sini kalau Allah tidak izinkan. Ya. Ada orang yang ingin datang ke kajian kali ini misalkan. Ya. Sudah diniatkan, sudah disiapkan begini. Tiba-tiba ada kejadian mendadak, ada keperluan mendadak. Akhirnya tidak jadi datang ke sini. Apa yang bisa kita renungkan? Yang kita bisa renungkan adalah Allah tidak izinkan orang tersebut hadir ke sini. Bukankah tidak ada yang kebetulan bagi Allah? Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu duduk di sini bertemu, tidak ada yang kebetulan. Ini atas izin Allah. Ya. Bahwa apa yang terjadi, telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, itu semua ada dalam ilmu Allah. Bisa dipahami ya, insyaallah. Gitu. Jadi ini inti dari hikmah yang pertama, ya, bahwa min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zulal. Di antara tanda orang yang mengandalkan amal ibadahnya, amal perbuatannya, nuqsanur raja, kurang pengharapannya kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kesuksesan yang kita capai ini, ya, harapan besar, saya pasti bisa nih. Kalau nggak oleh saya, nggak sama saya, ini nggak akan bisa sukses nih. Ada perkataan seperti itu, maka biasanya akan kurang pengharapan kepada Allah, kurang doanya. Yakinlah, ya. Saya juga punya cerita, kalau boleh saya sharing di sini. Ketika dulu saya kuliah di Mesir, tingkat 4. Ketika tingkat 4 kan tingkat akhir, maka saya berusaha menghafal tuh betul-betul supaya nilainya bagus. Tingkat 1, alhamdulillah saya bisa lulus langsung ketika orang lain tidak lulus. Tingkat 2 bisa lulus. Tingkat 3 lulus, lancar semua, alhamdulillah. Pas tingkat 4, ya ini yang saya rasakan, ya, saya renungkan, kan tidak ada yang kebetulan. Ketika tingkat 4, ketika itulah saya habis-habisan belajar. Karena ditunggu istri di Indonesia. Kalau nggak lulus gimana ini? Ya, kalau saya sudah menikah waktu itu, ya, tingkat 3 naik ke tingkat 4, saya pulang ke Indonesia, nikah dulu, kemudian balik lagi ke Mesir, ke Al-Azhar. Tingkat 4 inilah saya niatkan, saya harus benar-benar ini menghafalnya jauh dari tingkat 1, tingkat 2, betul-betul optimis. Ya, ketika optimis ini saya sadar, sekarang saya sadar, saya kurang berdoa dan berharap pada Allah, terlalu pede. Ketika hasil ujian ternyata rosib, nggak lulus. Allah tegur. Tingkat 4 saya tidak lulus. Saya merenung, kenapa tidak lulus? Padahal menghafal sudah lebih dari sebelum-sebelumnya. Semua saya catat, saya persiapkan sebelumnya. Saya sadar ketika terlalu pede, ya, terlalu pede, pasti nilainya bagus. Pas dilihat, ya memang nilainya bagus, tapi ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus, jadi tidak lulus. Akhirnya saya harus mengulang 1 tahun lagi.
Nah, ini tamparan dari Allah, teguran, kasih sayang. Sadar saya. Ya, diingatkan, jangan sampai nuqsanur roja, kurang pengharapan. Dia harus seimbang. Ketika ikhtiar, inilah amal ranah yang kita bisa lakukan. Hasil kita memohon kepada Allah. Jangan mengatur hasil. Hasil itu Allah yang berikan. Tugas kita hanya berikhtiar, bertawakal. Sampai situ, stop. Usaha kita, amal kita sudah sampai sini, nggak bisa membawa apa-apa lagi. Hasil serahkan kepada Allah, berharap kepada Allah. Itulah yang sejatinya seorang mukmin harus lakukan. Ketika kemenangan, sedikit lagi barangkali ya, ketika kemenangan kaum muslimin dulu di generasi pertama, generasi awal, generasi terbaik Rasulullah dan para sahabat. Ketika turun perintah untuk berperang, apakah para sahabat kaum muslimin pada waktu itu tidak mengukur kekuatan gitu? Ya, kekuatannya kecil. Lawan musuh begitu besar, begitu hebat, persenjataan begitu lengkap, kemampuan luar biasa. Kaum muslimin selalu dalam pasukan yang sedikit, selalu dari jumlah yang minoritas. Apakah mereka tidak mengukur strategi gitu? Ya, kalau dibawa ke hari ini, strategi perang hari ini, militer hari ini, wah sudah nggak usah perang lah, nyerah aja. Ya. Tapi apa yang dilakukan kaum muslimin? Yang dilakukan kaum muslimin adalah bentuk ketawakalan, ikhtiar. Yang dilakukan kaum muslimin adalah hanya melaksanakan, mengikuti perintah Allah saja. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Maka ketika kaum muslimin ridha dengan Allah, artinya mau diperintah oleh Allah, ridha dengan Allah, maka Allah pun ridha dengan kaum muslimin. Maka Allah mau turun tangan, campur tangan untuk memenangkan kaum muslimin. Maka hakikat kemenangan itu adalah bukan karena usaha kaum muslimin, tapi karena Allah mau turun tangan terhadap urusan kaum muslimin. Jika kita hari ini berpikiran strategi ini, strategi itu, hanya itu saja yang kita pikirkan tanpa ikut memohon Allah mau turun tangan atas urusan kita, maka itulah yang disindir dari hikmah yang ini. Ya. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zulat. Maka yang terjadi adalah kegagalan. Ya. Karena dia menganggap hasil itu diatur sendiri. Bahkan ada barangkali dari kaum muslimin mengatur Allah dengan doa-doanya, seolah-olah doa yang dilantunkannya lebih hebat daripada aturan yang Allah akan berikan kepadanya. Ini selalu dihukumnya dengan akalnya, dengan otak. Begitu. Nah, bagi kita seorang mukmin yang juga belajar barangkali al-hikam, maka kita ingin seimbang hal ini. Apa yang jadi amalan kita, ranah kita untuk kita lakukan, kita lakukan semaksimal mungkin. Apa yang kita mampu kita lakukan semaksimal mungkin sebagai bentuk ketawakalan kepada Allah, sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah. Tapi hasil kita memohon kepada Allah, hasilnya Allah yang beri. Dan yakinlah ketika Allah memberikan sesuatu, itu adalah pemberian yang terbaik. Karena Allah Maha Tahu dan Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu saja barangkali ya, cukup ya. Bisa dipahami untuk hikmah yang pertama ini? Insyaallah min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zulal. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi az-zulal. Bisa sama-sama diulangi? Min alamatil i'timadi anil amali nuqsanur raja'i inda wujudis zulal. Apa artinya? Di antara tanda-tanda orang yang mengandalkan, ya, atau menyandarkan amal perbuatan adalah kurangnya pengharapan akan rahmat dan ampunan Allah ketika bermaksiat atau ketika melakukan kesalahan atau dosa.
Ya, jadi tetap mengharapkan rahmat Allah Ta'ala ketika kita dalam keadaan futur, lemah iman, dan tetap ya mengharapkan, tetap menyandarkan kepada Allah Ta'ala ketika kita mampu melaksanakan amal dengan baik. Itu saja barangkali terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita kembangkan di hikmah yang kedua dan hikmah-hikmah yang seterusnya. Sebelum ditutup, barangkali jika ada pertanyaan, mangga. Jika bisa saya jawab, saya jawab. Jika tidak, barangkali nanti di PR-kan. Alhamdulillah tidak ada ya. Cukup ya? Waktunya sudah habis. Baik, itu saja barangkali. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, kita renungkan bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan yang akan direalisasikan dalam bentuk amal kita. Itu saja barangkali. Mohon maaf sekali lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.